Baik, jadi topik kita pada pagi hari ini adalah tentang kosmopolitanisme dan juga kaitannya nanti dengan globalisasi. Ya, kosmopolitanisme atau kosmopolitanisme ini adalah merupakan satu jenis ideologi yang mengidealkan tentang dunia yang satu di dalam satu tata kelola dalam standarisasi tertentu dan tidak ada batasan antara satu negara dengan negara yang lain. Walaupun nanti di dalam prakteknya itu ada beberapa jenis ide tentang kosmopolitanisme yang berbeda-beda cara pandangnya maupun juga dimensi-dimensi yang ingin di-emphasize di dalam tata kelola dunia yang tunggal tersebut. Tetapi secara umum kosmopolitanisme ini adalah merupakan gagasan yang sebenarnya sudah tumbuh sejak masa sebelum Masehi, ya. Akan tetapi sekarang ini dengan adanya tren dari teknologi informasi dan seterusnya, ideologi ini kembali menguat dan mendapatkan apresiasi dari banyak pemikir, dan termasuk juga dengan adanya sekarang cryptocurrency atau mata uang digital yang seperti Bitcoin misalnya, ya, yang berkembang pada akhir-akhir ini dan sangat deras perkembangannya, itu memang menuntut satu model tata kelola yang bersifat universal di dalam proses-proses penggunaan mata uang tersebut, sehingga pada kenyataannya memang sekarang ini mata kuliah cryptocurrency seperti Bitcoin itu sudah menembus batas-batas negara secara fisik, ya. Begitupun juga dengan diskusi-diskusi dan flow media itu sudah tidak ada lagi yang terkungkungi atau terbatasi oleh lingkup geografis berupa negara tersebut. Misalnya kalau kalian itu ingin melihat bagaimana kondisi di negara lain, apakah itu di Inggris, di Amerika, di Kanada, di Jepang, atau juga di negara-negara Eropa Timur, lalu kalian ingin bekerja sama dengan mereka, kalian berkomunikasi, melihat kondisi yang real di sana bagaimana, itu hampir tidak ada lagi kesulitan-kesulitan sebagaimana dahulu ketika manusia itu belum memiliki teknologi seperti internet, ya, di mana kalau kita mau melihat situasi kondisi tertentu di satu daerah itu kan kita mesti berkunjung secara fisik, tidak mungkin bisa melihat secara virtual karena teknologinya belum ada. Nah, sekarang ini apa saja yang terjadi di mana saja itu bisa dilihat oleh orang seluruh Indonesia, seluruh dunia, ya, bisa diakses informasinya dengan mudah. Nah, itu mempercepat ide gagasan untuk menyatukan dunia di dalam satu tata kelola tunggal. Sehingga apa yang disebut sebagai cosmopolitanism itu adalah an ideology and or movement for universal community. Jadi suatu ideologi yang menggerakkan menuju kepada universality of community, kepada masyarakat universal atau masyarakat global. Encompasses both cultural and political cosmopolitanism. Jadi mencakup tidak hanya kultur tetapi juga secara politik. Jadi kesatuan dari warga dunia menjadi satu tata kelola itu tidak hanya dilihat dari aspek kultural, exchange thought atau exchange ideas atau exchange tradition, itu tidak hanya seperti itu, tetapi juga melingkupi kesatuan hukum, misalnya kesatuan politik, kesatuan lembaga perwakilan, dan sebagainya. Dan ini secara secara
umum secara bersamaan itu muncul extend along with globalization. Dengan proses globalisasi, baik itu yang bersifat fisik maupun juga yang bersifat virtual atau digital tadi. Ya, globalisasi secara fisik jelas itu misalnya semakin banyak orang bermobilisasi, berpindah bertempat tinggal di dalam beberapa negara, ya, secara lebih intensif dibandingkan masa lalu. Sekarang ini kalian dengan gampang melihat ada orang menikah dengan orang dari negara lain, ya. Dengan mudah melihat orang berpindah-pindah pekerjaan dari satu negara ke negara lain, ya. Dengan mudah melihat produk di satu negara dikonsumsi atau diekspor, diimpor ke negara lain. Lalu kemudian misalnya lagi dengan mudah kalian itu berkunjung ke beberapa negara tanpa harus menghabiskan waktu yang terlalu lama. Ya. Bahkan sekarang mulai tren juga beberapa kelompok orang itu memiliki beberapa kewarganegaraan sekaligus atau pindah-pindah kewarganegaraan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam beberapa waktu yang sekuensial. Nah, itu adalah merupakan proses globalisasi yang mempercepat sekarang ini ide kosmopolitanisme menjadi tumbuh subur di dunia akademik maupun juga dunia praktis. Kalian bisa melihat misalnya iklan-iklan menawarkan supaya kalian pindah kewarganegaraan ke Amerika, ke Kanada, ya, ke Australia atau Selandia Baru dan seterusnya, atau juga bekerja di luar negeri yang hampir setiap saat bisa kalian lihat di media-media konvensional maupun juga media sosial. Globalisasi itu sendiri hampir sama sebenarnya konsep yang ada di dalam beberapa tulisan yang sejalan dengan ide kosmopolitanisme itu sendiri, ya. Misalnya menurut Held dan McGrew ini misalnya globalisasi is the expanding scale, growing magnitude, speeding up and deepening impact of interregional flows and patterns of social interaction. It refers to a shift or transformation in the scale of human social organization that links distant communities and expand the reach of power relations across the world's major regions and continents. Jadi dalam definisi ini kita bisa mengetahui globalisasi itu adalah merupakan proses ekspansi dalam skala atau memperbesar atau naiknya skala, growing magnitude atau kegempaan atau hiruk pikukan, ya, speeding up and deepening impact, lebih mempercepat dan memperdalam impact dari interregional flows, dari hubungan atau arus antar regional, antar wilayah, and patterns of social interaction, dan juga jenis-jenis hubungan sosial. It refers to a shift of transformation in the scale of human social organization that link distant communities dan seterusnya. Yang mana ini merujuk kepada perubahan dari transformasi dalam skala interaksi organisasi umat manusia, ya, yang menghubungkan komunitas-komunitas yang jauh, yang tadinya itu secara fisik tidak gampang untuk bertemu, tapi dengan teknologi sekarang ini itu bisa dipermudah, ya, dan expand the reach of power relations across the world, dan juga menyebabkan memperbesarnya juga, ya, hubungan-hubungan kekuasaan antar wilayah. Misalnya yang mudah terjadi itu adalah hubungan antara partai buruh dengan partai buruh di satu negara dengan partai buruh di negara lain, atau juga sebaliknya partai liberal di satu negara dengan partai liberal di negara lain, ya, yang mana mereka saling bahu-membahu, termasuk juga partai komunis, sehingga dulu ada Komintern, itu Komunis International, itu adalah hubungan-hubungan yang terjadi antar partai komunis di beberapa negara, ya, lalu kemudian mereka saling bahu-membahu di dalam memenangkan pemilu di negara-negara yang diinginkan, ya.
Begitupun juga dengan Partai Kristen, Partai Lingkungan Hidup, Partai Islam misalnya juga ada Ikhwanul Muslimin yang mana atau juga ada juga HTI sekarang, Hizbut Tahrir atau HT ya. Itu juga memiliki intensi yang kurang lebih sama. Mereka expand the reach of power relations. Tidak hanya hubungan kekuasaan itu disetting di dalam satu negara saja, tetapi diperluas di dalam beberapa negara sekaligus atau bahkan di seluruh dunia. Nah, mengapa globalization itu works? Why globalization works? Mengapa globalisasi itu bisa berlangsung pada saat sekarang ini? Ini difasilitasi menurut Giddens, Anthony Giddens, itu melalui dua tools. Ya, yang pertama adalah symbolic token, yaitu money. This permit the interchange things without regard of the specific characteristic of individuals and groups. Penggunaan mata uang, apalagi sekarang dengan Bitcoin, cryptocurrency, itu memungkinkan semua orang itu bertransaksi dengan lebih mudah tanpa melihat siapa yang menggunakan uang itu. Uang itu tetap $1 tetap bernilai $1 walaupun digunakan oleh orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit sawo matang, itu bersifat universal, sehingga kemudian ini mempermudah orang untuk saling berinteraksi dalam berbagai macam aspek. Yang kedua adalah expert system, sama juga dengan uang, lama-kelamaan dengan extent of technology dan juga kebutuhan untuk produksi, maka yang namanya ahli, apakah itu engineer, internet security, personel, medical therapist, financial controller, itu tidak lagi juga memandang siapa mereka dari latar belakang agama, kulit, ethnicity, atau juga nationality, ya. Makanya saya juga sering mengatakan kalian itu kalau bisa berkiprahlah di dunia internasional, banyak sekali opportunity tersedia di sana kalau kalian bekerja di organisasi internasional seperti UN dan anak-anaknya, UNDP, UNODC, UNFPA, dan seterusnya, ILO, atau juga World Bank, atau juga ADB, IDB, dan seterusnya. Maka kalian akan memiliki prospek yang lebih besar dibandingkan dengan kalau kalian hanya rely on national level atau bahkan mungkin hanya lokalan, kalian ingin jadi pegawai negeri di tingkat lokal. Nah, itu sangat mungkin terjadi kalau Anda memiliki competitiveness yang kuat, skill competitiveness yang kuat, sehingga Anda bisa bekerja di lembaga-lembaga tersebut, walaupun Anda berasal dari Indonesia, Anda bisa bekerja di India, di Afrika, mungkin Amerika Latin, di mana saja, ya, di mana organisasi tersebut beroperasi. Nah, expert system ini tentu saja membutuhkan bukan warna kulit atau asal negara, tetapi apa yang menjadi kemampuan dari seseorang itu untuk bekerja. Ya, kalian bisa bekerja juga di lembaga-lembaga internasional atau perusahaan-perusahaan internasional dunia. Ya, kalau kalian punya satu keahlian yang memang diperlukan atau kalian bisa meyakinkan bahwa diri kalian mampu membantu menyelesaikan dari masalah-masalah mereka. Nah, kosmopolitanisme itu agak sedikit berbeda termnya dengan universalisme sesungguhnya, ya. Karena misalnya menurut David Hollinger ini assert that cosmopolitanism emphasizes cultural diversity as opposed to universalist uniformity. Kalau kosmopolitanisme itu masih menghargai atau merekognisi dari diversitas kultural atau perbedaan kultur, sedangkan universalis itu cenderung atau universalisme cenderung untuk menyeragamkan dalam satu
dimensi tata kelola. Misalnya dahulu ada kerajaan kepausan, ya, kerajaan Paus Roma itu menghendaki seluruh dunia itu dikelola di dalam nilai-nilai Kristiani. Begitupun juga dengan kekhalifahan Islam, itu juga menghendaki seluruh dunia itu dikelola di dalam direction dan nilai-nilai keislaman. Ya. Nah, ini cenderung untuk tendensi universalis. Sedangkan cosmopolitanism itu dunia terinteraksi di dalam satu model, di dalam satu platform, tetapi tidak harus seragam, ya, di dalam satu model tata kelola yang tunggal. Sehingga cultural richness and hybridity as opposed to sterile universalism. Di dalam konteks cosmopolitanism itu kekayaan budaya dan hibrid sosial itu dihargai dibandingkan dengan ide universalisme. Lalu nationalist ethnic argue that hybridity leads to universalism and that both reflect the same culturally natural tendency. Di dalam konteks tertentu universalism itu cenderung untuk justru membuat dunia itu dikuasai di dalam satu mainstream etnis atau juga agama, seperti dulu halnya misalnya kekaisaran yang pernah ada seperti tadi Roma, Persia, lalu Mongol. Ini adalah merupakan bentuk universalisme berbasis etnik, ya, sedangkan Katolik Roma atau kekhilafan Islam atau juga mungkin yang sekarang ini ada muncul tentang Illuminati, ya, yang mengidealkan kekuasaan Yahudi atas seluruh dunia. Ini adalah bentuk universalisme yang menegasikan adanya cultural richness. Nah, biasanya nasionalis atau ethnic universalism itu kemudian menjadi atau menyebabkan terjadinya imperialisme, ya, seperti ini. Greek Roman, Russian, Soviet ketika dahulu, atau Napoleon French, Napoleon, Turki Ottoman, juga sekarang American globalization model yang dipaksakan Amerika ke seluruh dunia. Ini adalah bentuk universalisme yang berbasis pada nasionalis atau etnik, yang sebenarnya itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh ide cosmopolitanisme itu sendiri. Nah, sehingga di dalam konteks ini nasionalisme dan cosmopolitanisme dan nasionalisme atau juga nasionalisme yang nanti mentransenden menjadi universalisme sempit, itu adalah sesuatu yang cenderung berbeda, ya, cenderung untuk bertentangan, ya. Jadi kalau universalisme tadi itu sebenarnya bentuk dari nasionalisme yang menggurita, bentuk kepenjajahan Inggris ke seluruh dunia. Itu ada British Raya dahulu, ya, menjajah seluruh dunia, lalu menghendaki dunia itu diatur oleh Ratu Inggris misalnya, atau juga Pope Roma dari Italia itu mengembangkan kerajaan suci Roma ke seluruh dunia, atau juga Ottoman Turki, kekhalifahan itu juga hal yang sama, tumbuh dari nasionalisme menjadi universalisme. Nah, itu secara konsep bertentangan dengan ide cosmopolitanism. Walaupun di dalam kesejarahan tumbuhnya ide cosmopolitanism itu juga sebenarnya kadang berjalan seiring dengan nasionalisme universal tadi, ya. Dan ini sudah tumbuh sejak masa 300-an sebelum Masehi, ketika peradaban Yunani dan Romawi itu mencapai puncaknya, ya.
Jadi misalnya di masa Kekaisaran Cicero, lalu Alexander the Great, dan seterusnya, itu sudah muncul ide tentang bagaimana mengelola dunia di dalam satu tata kelola. Walaupun pada saat itu lebih cenderung kepada tata kelola yang universal. Akan tetapi ada beberapa pemikir yang mengidealkan sebenarnya the world is my city, atau dunia diibaratkan di dalam satu kota di zaman Yunani atau Romawi, yang mana di dalam kota tersebut masyarakat itu punya preferensi-preferensi yang tetap bisa dipertahankan hidup secara mandiri. Lalu itu diidealkan tata kelola di level global, ya tidak harus disamakan. Tetapi ide antara kosmopolitanisme dengan nasionalisme universal itu kadang-kadang berjalan secara beririsan. Nah, sehingga following imperial expansion, universalism become extended pada saat itu dengan adanya imperialisme antar suku, antar negara, maka ide universalisme itu berkembang, ya. Tapi kemudian desire to have rational universalistic single law, menginginkan adanya satu tata kelola universal yang rasional dengan satu hukum yang tunggal. Ini misalnya di abad 400-300 sebelum Masehi itu sudah ada Cynic and Stoic yang kedua-duanya itu mengidealkan aturan hukum yang serupa di seluruh negara. Dan accompanied by Universal Commonwealth, Federation, and Confederation, lalu kemudian diidealkan bahwa negara-negara itu dibentuk dalam satu Commonwealth atau federasi atau konfederasi, yang intinya mereka masing-masing negara itu masih bisa hidup, tetapi masih bisa menyelenggarakan diri adat kulturnya, tetapi terkoneksi dalam satu tata kelola global, dan emphasize on human reason, what unites us together across differences of particular culture. Dan kemudian juga memikirkan atau mendasarkan pikiran kepada pikiran bahwa manusia itu sesungguhnya sama, walaupun memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dan kultur, ya, atau kekhususan budaya, tetapi pada intinya semua orang itu kan memiliki sequence cara pandang, cara logika yang quite similar to one to the other. Di dalam konteks universalisme dan kosmopolitanisme ini ada yang mendasarkan kepada satu kesatuan pikiran, kesatuan agama, ya. Ada yang mengemphasize bahwa religious cosmopolitanism itu sebenarnya adalah religious universalism. Tapi juga tidak harus seperti itu, bahwa di dalam konteks tertentu, misalnya kepausan atau juga kekhalifahan, kepausan Kristen, Katolik, atau juga kekhalifahan Islam itu merekognisi ya perbedaan-perbedaan akulturasi budaya dan seterusnya kepada local wisdom, sehingga walaupun misalnya dalam konteks tertentu ada penyeragaman di dalam single tata kelola yang tunggal, itu sebenarnya juga memiliki dimensi-dimensi diversity recognition, ya. Misalnya ketika zaman Paus itu ya beberapa kerajaan di Eropa itu bisa menentukan sendiri proses penentuan pergantian raja misalnya, dan pola interaksi antara penguasa lokal dengan rakyat di daerah mereka misalnya. Begitu juga pada masa kekhalifahan Islam, ya, mereka merekognisi local value di mana masing-masing negara bawahan atau wilayah itu bisa tetap menjalankan model pemerintahan seperti yang diinginkan oleh rakyat di daerah tersebut. Lalu dari sisi akademik, ide kosmopolitanisme ini mulai berkembang secara
dialektik dan terstruktur dalam sistem pemikiran yang terkodifikasi itu di abad 18 ya, dengan munculnya beberapa pemikir seperti Voltaire, Kant, dan juga Paine ya. Walaupun mereka ini juga menulis ide cosmopolitanism itu viewed religious enthusiasm as backward. Mereka memiliki motif yang didasarkan kepada kesatuan atau keinginan untuk menyatukan dunia di dalam kendali agama tertentu. Lalu view patriotic attachment as the barrier to universal reason, ya, melihat atau memandang bahwa sikap patriotik itu merupakan penghalang dari kemungkinan terjadinya universalisme tersebut. Ya. Di dalam konteks ini yang ditulis oleh si Paine ini misalnya, my country is the world and my religion is to do good. Jadi dia mengidealkan dunia dikelola di dalam satu Kristendom ya, atau di dalam satu kepausan, dan dianggap sebagai seluruh dunia ini dianggap sebagai satu negara. Sedangkan Kant ini menulis bahwa dia cenderung untuk favorite a world government, a constitution and executive body for the family of nations. Dia mengidealkan negara dunia itu dikelola di dalam satu tata kelola dan konstitusi, tetapi merekognisi dari executive body for the family of nations. Merekognisi akan adanya lokalitas di dalam power sharing atau power relations. Lalu berkembang lagi di abad 19 ya. Para pemikir itu banyak tumbuh yang terpecah menjadi dua tentang ide cosmopolitanism dan juga nasionalisme, sekaligus juga universality, nationalism, universality ya, baik itu di negara-negara Inggris, Jerman, Prancis ya, seiring dengan berkembangnya imperialisme, mereka mengidealkan seandainya dunia itu berada di bawah kekuasaan negara mereka masing-masing. Ya, ini abad 19, abad imperialisme, puncak imperialisme. Lalu kemudian muncul lagi abad 20, 1920 itu di dalam konsep-konsep akademik mulai mengemuka anti-nasionalisme ya, dan mengidealkan tata kelola yang lebih realistik, lebih efisien kalau dunia itu disatukan di dalam satu konsep yang kemudian ini juga mencapai puncaknya ketika dunia terlibat di dalam Perang Dunia I dan II. Perang Dunia itu satu dan lain hal adalah satu hasil dari pemikiran bahwa dunia itu harus disatukan dalam satu model tata kelola menurut versi mereka masing-masing, sehingga ketika Jerman, Prusia, dan seterusnya itu memiliki konsep yang sama, mereka bersatu menjadi satu blok, lalu kemudian yang lain itu membuat satu blok yang berbeda, lalu kemudian terjadi perang antar kekuatan tersebut. Pada saat sekarang, dalam dunia pendidikan atau dunia akademik itu memiliki berbagai macam versi teori tentang cosmopolitanism itu. Anda bisa membaca buku-buku ini, Anda bisa search di internet, saya kira sudah banyak perpustakaan gratis atau juga di e-library-nya Undip atau tempat lain ya. Sekarang ini muncul ide-ide yang lebih progresif ya. Yang mana ini terkoneksi
progresivitas pemikiran terhadap kosmopolitanisme ini dengan ide tentang globalisasi yang lebih praktikal, ya, atau diakibatkan oleh practicality proses globalisasi. Nah, ini adalah proses yang mengakselerasi di dalam konteks itu. Dunia sekarang ini menggunakan teknologi-teknologi yang dipakai secara universal. Misalnya kalau Anda menggunakan handphone, Anda bisa mengecas handphone Anda dengan satu model tipikal kabel yang sama. Ya. Hal ini tentu saja sedikit berbeda dengan masa lalu, misalnya ketika Pak Budi pertama kali ke luar negeri tahun 90-an, itu untuk mencari chop kabel, ya, kepala kabel untuk dialirkan ke listrik itu di semua negara hampir beda-beda. Ada yang lubangnya 2, ada yang 3, ada yang kotak, ada yang bundar, ada yang seperti bintang, ya, seperti segi 4 tetapi tidak kotak. Itu banyak terjadi dan menyulitkan bagi kita. Juga ketika kita bicara tentang standarisasi dari peralatan-peralatan itu runyam, ya, karena berbeda-beda standarisasinya. Misalnya ukuran baju, ukuran XL atau sepatu 40, 42, tapi ada juga yang 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Itu skalanya berbeda-beda pada masa lalu, ya. Tapi kemudian dengan ekspansi perusahaan-perusahaan, pertama itu perusahaan-perusahaan tadinya hanya mengekspor produk dari satu negara ke negara yang lain. Tapi itu dipandang tidak efisien sehingga kemudian mereka buka cabang seperti misalnya Toyota, Suzuki, dan seterusnya, atau juga BMW. Itu tadinya kan diproduksi di satu negara lalu diekspor. Lalu kemudian di negara yang baru itu skala perhitungan tools dan seterusnya berbeda-beda standarnya. Itu kemudian menyulitkan. Nah, pada tahap yang pertama, perusahaan-perusahaan itu mendirikan cabang di perusahaan yang lain. Sehingga dimanapun perusahaan itu berada, peralatan-peralatan yang dibuat oleh mereka itu cenderung seragam. Nah, sehingga ini menyelesaikan satu persoalan berkaitan dengan penggunaan peralatan dari perusahaan yang sama. Nah, kemudian itu dirasa untuk menjadi tidak efisien. Mengapa? Karena bisa jadi satu orang itu menggunakan produk yang quite similar, tapi dari perusahaan yang berbeda, seperti kamu menggunakan Nokia dan juga Samsung sekaligus. Nah, dulu itu alat untuk ngecas misalnya Nokia berbeda dengan Samsung. Sehingga kemudian Anda kalau mau ngecas harus Nokia, ya beli cas Nokia, Samsung beli cas Samsung sendiri. Nah, ini menyulitkan. Lalu ada kompromi-kompromi global, ya, untuk membuat standarisasi yang sama, sehingga kamu mau beli Nokia, mau beli Siemens, mau beli Samsung, atau juga merek yang lain, kalau mau ngecas itu bisa menggunakan alat yang sama, bentuknya, spesifikasinya, dan seterusnya. Lalu kemudian hal tersebut lebih diakselerasi lagi dengan adanya media komunikasi, media communication, ya, yang menyebabkan orang lebih cepat berinteraksi, berdiskusi, bertukar tradisi, bertukar pikiran, bertukar budaya, ya. Secara mudah kamu bisa ngobrol dengan orang dari Jepang misalnya melalui berbagai macam perangkat media sosial yang sekarang ini, bisa online bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal dari Vanuatu, dari Timor Leste, dari Italia, dan seterusnya. Atau juga kalian bisa menggunakan conference tools seperti Zoom atau Microsoft Teams untuk berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia di dalam satu forum. Ya, sehingga kemudian ini memunculkan kemudahan munculnya global village, di mana manusia itu seolah-olah hidup di dalam satu komunitas yang tunggal. Nah,
Di dalam konteks itu terdapat beberapa variabel yang menjadi stimulus dari proses globalisasi atau global village tersebut. Misalnya tadi multinational corporations yang beroperasi antar negara, tidak hanya di satu negara. Lalu transportation, Anda dengan mudah terbang atau naik kereta dari satu negara ke negara yang lain. Kalau kalian ke Eropa, itu hampir seluruh negara Eropa itu terkoneksi oleh satu line kereta api, ya, sehingga kalian bisa travel antar negara tanpa juga harus mengurus visa dan segala macam, karena di Eropa itu ada visa Schengen. Sekarang ini kalian bisa dapat satu visa untuk seluruh Eropa. Lalu juga fintech, financial technology yang tadi saya contohkan seperti Bitcoin dan seterusnya, itu mempermudah pembayaran-pembayaran universal tanpa harus exchange, tanpa harus rubah-rubah atau tukar-tukar mata uang ketika pindah-pindah, ya. Kalau Anda ke Eropa sekarang yang paling jelas menggunakan euro, Anda kemana-mana bisa pakai euro, atau juga dolar bisa berlaku di hampir seluruh dunia kecuali beberapa negara yang tidak mau, ya, menggunakan dolar. Tapi kalau dengan digital currency seperti cryptocurrency dan atau Bitcoin, maka kemudian itu sangat mungkin terjadi di mana satu mata uang itu bisa dipakai di seluruh dunia. Lalu kemudian di dalam konteks tertentu terjadi increase flow in various scape, ya, media, finansial, teknologi, ide, atau juga ethnoscape, ya, atau perputaran perpindahan mobilisasi etnis. Orang tidak lagi gampang diidentifikasi di dalam satu etnis. Kalian bisa misalnya di tes DNA itu bisa berasal dari multi etnis. Lalu kemudian include system of transporting people by air, by sea, rail, motorways, itu memudahkan orang untuk bepergian, dan akibatnya terjadi perpindahan manusia for work, education, holidays, orang bekerja, bersekolah atau liburan, ya, bisa dengan mudah pergi dari satu negara ke negara lain. Begitu juga dengan objects and goods, barang dan jasa, itu bisa dinikmati oleh juga dinikmati atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Information, message, dan image, serta juga capital atau money, ya. Jadi hal-hal tersebut sangat gampang berpindah satu negara ke negara yang lain. Dan flows create culture. Adanya perpindahan-perpindahan dari manusia, barang, jasa, informasi, pesan, image atau gambar, juga capital atau money, itu menciptakan kultur baru yang menjadikan dunia itu berkultur hibrid, ya, kosmopolitan, seperti misalnya istilah McDonaldization process. Ya, McD itu menjadi satu restoran yang mendunia, mengglobal, dan memiliki parameter-parameter standar-standar operasi yang sama di semua negara, ya. Rasa McD itu hampir sama di semua negara, kecuali mungkin beberapa flavoring yang disesuaikan dengan rasa lokal, ya. Mungkin kalau di Indonesia ada McD rasa rendang apa segala macam, tetapi secara umum menu-menu dari McD itu bisa seragam di seluruh dunia, sehingga Anda ketika pergi kemana-mana mungkin tidak perlu untuk melakukan penyesuaian dari menu makanan, tinggal pergi ke McD. Rasa McD di Indonesia sama dengan di Meksiko, sama di Jepang, dan seterusnya. Dulu ketika saya di Jepang, ya, kalau tidak bisa menemukan restoran yang ada nasinya atau rasa yang mirip-mirip dengan di Indonesia, ya perginya adalah ke McD, karena rasa dari McD itu sama di Indonesia maupun di sana. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain, itu membuat satu kultur-kultur tata kelola, corporate culture, cara pandang yang juga seragam dari satu negara ke negara yang lain. Kamu ketika berkarir di Toyota, mau di Indonesia, mau di Cina, mau di
Afrika itu kultur budaya perusahaannya sama. Begitu juga dengan misalnya di General Electric misalnya, atau di Chevron, atau mungkin di BP, British Petroleum, atau juga di perusahaan-perusahaan multinasional lain, saya kira ya dimanapun negaranya itu kultur budaya corporate-nya sama. Nah, di dalam konteks ini aspek-aspek globalisasi itu atau dimensi globalisasi itu mencakup beberapa hal yang membentuk kriteria. Misalnya action at the distance, ya, kalian misalnya beraktivitas itu tidak hanya di desa atau daerah kalian sendiri, tapi sudah antar negara, ya. Kalian juga akan memiliki opportunity kalau kalian mau, tentu saja, untuk berkarir di negara-negara yang berbeda, misalnya. Sehingga ini action kalian itu at a distance, ya, berjauh-jauhan, tidak hanya satu keluntik di negara Anda saja atau desa Anda saja. Pada masa kakek kita, nenek kita, barangkali mereka ketika mencari jodoh itu orang satu desa. Tapi pada saat sekarang bisa jadi orang Batang bisa dapat orang Italia, orang Semarang mungkin bisa dapat orang Vanuatu, ya. Orang dari Jogja bekerjanya di Amerika, misalnya, lalu kemudian mungkin mereka memiliki perusahaan di Prancis, itu sangat mungkin terjadi. Lalu kemudian time space compression, waktu dan tempat itu menjadi terkompresi, ya, akselerasi menjadi cepat, ya, segala sesuatu tidak seperti zaman dahulu ketika kita masih hidup di zaman agraris. Orang menanam, bercocok tanam atau memelihara ikan, ya wis di situ nungguni terus, ya, ditungguin sampai panen, ya, baru mungkin melakukan tindakan berikutnya. Nah, sekarang ini tidak harus seperti itu. Kalian bisa memulai segala sesuatu dengan cepat, dengan tanpa menunda-nunda waktu, dengan berbagai macam arrangement dan teknologi dan fasilitas yang tersedia sekarang ini. Accelerating interdependence, mengakselerasi ketergantungan dari satu produk yang lain. Dahulu ketika orang bertani misalnya, ya dia memproduksi pupuk sendiri, panen sendiri, dan seterusnya. Sekarang ini pupuk bisa dibeli dari mana-mana, lalu ketika panen yang mengerjakan dengan yang menanam itu orang yang berbeda, bisa jadi teknologinya juga berbeda-beda. Begitu juga dengan produk-produk seperti sabun, traktor, mobil, parfum, dan segala macam produk itu memungkinkan saling ketergantungan dengan cepat. Sekarang ini Anda mau pesen apa saja secara online itu bisa Anda dapatkan, mau berusaha di bidang apa saja itu bisa diakses, ya, informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu dengan mudah. Nah, ini kemudian menjadi interdependence semakin cepat terjadi. Akibat lainnya adalah shrinking world. Dunia itu seolah-olah menjadi mengecil karena ada dalam genggaman. Kalian mau nelpon orang di sembarang penjuru dunia bisa dilakukan, berbeda dengan masa lalu, ya. Telepon tidak ada, atau ketika telepon pertama kali ada harganya mahal sekali dan tidak bisa melihat wajah dari lawan bicara. Nah, sekarang ini di mana-mana kita bisa menelpon dengan harga murah dan melihat wajahnya sekaligus, suatu hal yang sangat berbeda, ya. Global integration menyebabkan terjadinya integrasi global, reordering of interregional power relations, terjadi pola-pola hubungan kekuasaan yang baru seperti tadi sudah saya ceritakan, consciousness of the global condition, semua orang itu kemudian menjadi aware terhadap apa yang terjadi di negara lain atau apa yang terjadi secara global. Kalau dulu yang dibicarakan ya hanya masalah-masalah lokal, masalah-masalah kampung, masalah desa, masalah nasional. Nah, sekarang apa yang ada di Amerika, kamu ikut membicarakan. Siapa yang menang antara Trump dengan Biden,
kamu ikut bicara, ada kematian tokoh dunia, di mana-mana seperti misalnya Maradona meninggal kemarin, semua orang membicarakan. Nah, ini menunjukkan conciseness of global condition. Lalu intensification of interregional interconnectedness dan intensifikasi dari hubungan-hubungan antar wilayah, itu seperti tadi sudah banyak kita bicarakan. Nah, principle early theories globalization ini mengemukakan hal yang sebenarnya dulu-dulu sudah diprediksi, seperti terjadinya individualization, the global redefinition of each person as a complete whole rather than as subordinate part of any localized collectivity. Setiap orang kemudian meredefinisi dirinya di dalam konteks global tersebut, yang mana dulu kita berpakaian, mengekspresikan perilaku, bahasa, dan seterusnya ya tergantung pada local content. Kita kalau orang Jawa ngomongnya Jawa, atau orang lokal lebih lokal lagi, misalnya orang Pemalang ya ngomongnya ngapak-ngapak, atau Banyumas seperti saya juga ngapak-ngapak ya, individualization. Tapi pada saat sekarang, karena teman kita tidak hanya dari lokal saja, tapi juga dari internasional, ya, kita mau tidak mau, saya ngomong dengan orang Inggris ya harus pakai bahasa Inggris yang memenuhi standar ekspektasi mereka. Lalu kemudian cara berpakaian juga demikian. Dulu orang Jawa ya pakainya belangkon, pakai sorban, pakai sorjan. Lalu kemudian sekarang ini ya pakai dasi, pakai jas. Ya, itu hal yang lumrah dipakai di seluruh dunia seperti itu. Ya. Lalu ada internationalization, multiple interstate dependencies and arrangement, itu terjadi kesepakatan, perjanjian kerjasama internasional. Socialization, the establishment of modern nation state as the likely form of society. Nation state retains influence over populations. Ya, ada proses-proses interaksi antar negara, antar manusia, antar negara, humanization, dan juga kesatuan pandang tentang humanity cannot be differentiated by race, class, or genders, dan seterusnya, in terms of right and possibilities. We are all human. Jadi seperti tadi juga digambarkan bahwa besok itu semua orang dinilai bukan berasal dari siapa mereka secara kultural, secara nasional, tapi dilihat dari kompetensi kemampuan mereka di dalam skill yang direkognisi secara global. Nah, itu saya kira apa yang dimaksud dengan cosmopolitanism, dan juga seiring dengan hal tersebut globalization yang berjalan secara berkaitan. Nah, kalian nanti bisa berdiskusi lebih lanjut di dalam platform forum-forum diskusi yang sudah kita sediakan. Ya, saya kira untuk kali ini cukup sekian dari kuliah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.